Let's have a ball. Hello everyone, welcome back in my channel with Nia Zahra Pona. So, today I want to sharing about education biologi lagi nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe, like, and comment terlebih dahulu video ini biar dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Sebelum Zahra memberikan edukasi untuk pembahasan pada kali ini, Zahra punya satu ilustrasi nih teman-teman. Sebelum itu, teman-teman bisa lihat video di samping terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, nah di sini kita punya dua ilustrasi nih. Ada sepeda motor dan ada juga mobil yang lagi berhenti di jalan lalu lintas. Kira-kira perbedaan antara kedua kendaraan ini apa ya? Kan sama-sama berjalan. Oke, nah bener banget nih kalau misalnya dari teman-teman ada yang menjawab perbedaan antara sepeda motor dan mobil itu terletak dari mesinnya. Nah, kenapa mesin Kak? Karena antara sepeda motor dan mobil memiliki laju kecepatan yang berbeda dari segi mesinnya. Mobil memiliki laju kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sepeda motor. Kira-kira materi biologi yang membahas terkait dengan laju reaksi apa ya? Yaps, benar sekali. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang jawab terkait dengan enzim, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas materi terkait dengan enzim. Do you know enzim? Mungkin teman-teman ada yang udah nggak asing ya sama kata enzim, atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Nah, di sini kita bakal bahas tuntas mulai dari definisi enzim, apa fungsinya, sifat-sifatnya, kemudian juga faktor yang mempengaruhinya, dan yang terakhir itu adalah model-model dari enzim sendiri. Dan pantau terus video ini sampai akhir, karena di sesi akhir aku punya satu kejutan yang menarik buat teman-teman. Kita bakal main games di sesi akhir. So, pantau terus sampai akhir. Nah, di sini yang pertama kita bakal bahas terlebih dahulu terkait dengan definisi enzim nih. Kira-kira apa ya enzim itu? Nah, enzim merupakan biokatalisator yang membantu laju reaksi kimia untuk menghasilkan produk yang lebih spesifik. Sama halnya seperti protein yang disintesis oleh jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Nah, kalau tadi kita udah bahas terkait dengan definisi enzim, sekarang kita akan lanjut nih untuk membahas dari fungsi-fungsi enzim sendiri. Untuk fungsi yang pertama, pastinya tadi udah terspoiler ya teman-teman, sesuai dengan definisinya sendiri sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat laju reaksi kimia pada proses metabolisme. Contohnya nih, seperti pemecahan makanan, katabolisme, atau pembentukan senyawa baru seperti anabolisme. Nah, yang kedua, dia itu menurunkan energi aktivasi. Kenapa dia menurunkan energi aktivasi? Karena pada enzim ini dia akan memulai laju reaksi yang dapat membantu kerja lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu dapat meningkatkan efisiensi dari metabolisme. Bagaimana caranya? Jadi si enzim ini itu bisa bekerja secara kompleks teman-teman dalam kondisi suhu tubuh yang normal. Kemudian yang keempat, dia bekerja secara spesifik. Jadi enzim ini tuh akan melekat pada substrat yang sesuai dengan sisi aktifnya dan menghasilkan produk yang spesifik. Contohnya nih, enzim amilase memecah amilo menjadi pati. Nah, kemudian yang kelima, dia itu mampu bekerja dalam proses sintesis dan juga penguraian zat. Contohnya pada sintesis protein, enzim DNA polimerase itu akan memecah ataupun akan membantu dalam proses replikasi DNA. Oke, tadi kita udah bahas terkait dengan dua bagian dalam materi enzim, mulai dari definisinya dan juga fungsinya. Semoga sampai di situ teman-teman paham ya. Sekarang kita bakal lanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim itu memiliki sifat di mana dia hanya mengubah laju reaksinya. Jadi tidak mengubah seperti produk akhirnya. Mengapa? Karena walaupun dia bekerja secara spesifik, dia hanya bekerja dalam laju reaksi kimianya, tidak mengubah produk hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, dia bekerja secara spesifik sehingga hanya mempengaruhi substratnya dan tidak mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, karena dia sama halnya seperti protein, jadi dia memiliki sifat-sifat dari protein juga. Dan yang keempat, si enzim ini hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, jadi tidak perlu terlalu overdosis ataupun banyak ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah 4 sifat dari enzim.
Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya nih. Untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Untuk faktor yang pertama itu ada faktor suhu. Nah kenapa suhu? Ternyata teman-teman enzim ini itu punya batasan suhunya sendiri dalam laju reaksinya. Jadi dia tidak bisa bekerja terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Optimalnya suhu yang dibutuhkan oleh si enzim ini adalah 37 derajat Celcius. Kalau dia bekerja terlalu rendah, maka laju reaksinya itu akan melambat. Jika terlalu tinggi, maka akan terjadi terdenaturasi ataupun struktur enzimnya itu bisa rusak. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang pengaruhinya adalah derajat keasaman atau pH. Nah, teman-teman tahu ya, pH itu ada dua, ada pH asam dan ada pH basa. Jadi, enzim ini kan banyak ya teman-teman, ada amilase, ada lipase, ada pepsin, ada DNA polimerase, dan lain sebagainya yang bekerja dalam tubuh kita sesuai dengan organ-organ yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, misalnya nih contohnya pada pepsin. pH yang dibutuhkan itu adalah 2, sedangkan pada amilase pH yang dibutuhkan itu adalah 7. Jadi dia akan berbeda-beda sesuai dengan enzim yang bekerja pada organ-organ tertentu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang mempengaruhinya adalah konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka semakin cepat laju reaksi dari enzim ini sendiri. Tapi ketika dia sudah mencapai titik puncak tertingginya nih, dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, kemudian yang kelima itu ada inhibitor atau penghambat. Pada inhibitor ini sendiri ada dua lagi nih, terbagi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Pada inhibitor kompetitif ini, antara benda asing dan juga substrat itu akan bersaing untuk mendekati atau menempel pada sisi aktif enzim. Sedangkan pada inhibitor non-kompetitif itu adanya benda asing yang menempel pada bagian lainnya dan mengubah sisi struktur aktif enzim sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ataupun yang keenam itu dipengaruhi oleh aktivator juga, seperti ion-ion seperti Mg12 ataupun Zn12. Wah, nggak terasa kita udah di penghujung nih teman-teman. Kita udah bahas 4 topik dalam satu materi tadi ya. Ada definisi, ada fungsi, sifat, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. So, sekarang itu adalah last topik di mana kita akan membahas terkait dengan model sisi aktif enzim. Nah, pada enzim sendiri itu terdapat dua model sisi aktif enzim, teman-teman. Jadi yang pertama itu lock and key. Nah, mungkin yang terbesit di pikiran kita kalau terdengar lock and key itu seperti kunci dan gembok. Ya, benar banget teman-teman. Jadi, lock and key ini adalah sisi aktif enzim yang berbentuk seperti kunci dan gembok dan dikemukakan oleh Emil Fischer. Gimana sih bentukannya? Jadi maksudnya di sini adalah si enzim ini dia akan melekat dengan substrat yang sesuai dengan sisi aktifnya. Jadi dia nggak bisa melekat sembarangan, tapi dia akan mencari substrat yang sesuai dengan bentuknya sendiri, bentuk sisi aktifnya. Kemudian yang kedua itu ada endosfit yang dikemukakan oleh Daniel Koslan, di mana endosfit ini itu bertolak belakang nih dengan yang tadi si lock and key. Kalau yang tadi itu harus sesuai dengan substrat, kalau ini dia menyesuaikan substrat. Jadi dia bebas bentuk substratnya dan si enzim ini sendiri akan menyesuaikan dengan substrat itu sendiri. Contohnya nih kalau teman-teman ngelihat plastisin ya ataupun adonan kue, misal kita buat tepung, kita buat adonan kue, kita bisa cetak jadi bentuk bintang, kita bisa cetak bentuk bulan. Nah, seperti itulah contoh ilustrasi gambarannya kira-kira dalam tubuh kita. Jadi si enzim ini tuh kalau bentuk endosfit dia akan menyesuaikan bagaimana substratnya, sedangkan pada bentuk lock and key dia harus sesuai antara enzim dengan substratnya. Sama halnya seperti gembok dengan kunci. Tidak bisa kuncinya dipakai sembarangan oleh gembok yang lain, dia harus sesuai dengan gemboknya sendiri. Seperti itu untuk model sisi aktif enzim. Oke, wah nggak terasa udah di penghujung ya teman-teman. Tadi kita udah bahas 5 bagian dalam satu topik materi enzim. Mulai dari definisi enzim, kemudian juga sifat enzim, ada fungsi enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, dan ada juga model ataupun sisi aktif enzim. Nah, di sini mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita terkait dengan enzim. Tapi sebelum itu, Zahra udah bikin link games nih buat teman-teman bisa akses melalui deskripsi yang ada di bawah ini untuk melihat sejauh mana nih pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang sudah tersampaikan tadi. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar untuk video-video berikutnya. Oke, segitu aja teman-teman. See you next time. Have a nice day. Bye-bye.